Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Teh Gina. Sekarang spesial banget ya. Kemarin tuh sampai mau inspirational talks atau round the world talks, tapi berhubung gitu ya. Ada satu penguat yaitu Mas Bagionya masih di Australia gitu, masih di Aussie. Udah deh kayak round the world talks deh. Dan pas ngasih flyer gitu yang sebelum-sebelumnya gitu ya, ada yang Mas Adi juga di Jepang. Udahlah Teh, kita kan kepikiran juga kita ngebahas tentang waktu di Tokyo dan di Sydney gitu, sekarang lagi di Hmm. Sydney gitu. Dan kayaknya tadi ada saya baca kepo-kepo di WhatsApp statusnya Mas Bagio itu adalah ada is about time, gak tahu apa ya, nanti kita tanya-tanya. Oke, tema kita kali ini adalah mengenai a story about life and education ya, bersama Subagio Effendi, SSST MPF, PhD candidate, CSRS, CSRA. Masya Allah. Mendamping ya, Masya Allah. mendamping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bagio. Salam kalau berkatu. Damang Teh Gina. Alhamdulillah, alhamdulillah pakai stok saya bisa. Nah, kita langsung aja nih. Tadi pas lagi stalking gitu ya. Kan kalau misalkan ada narasumber tuh pasti stalking lah ya gitu. Semua di sampai kayaknya di link tuh lebih 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 lengkap daripada CV-nya Mas Bagio, semuanya lengkap banyak gitu kan. Terus apalagi dari teman-teman kolega. Oke, suka banyak-banyak kepo lah ya. Dan tapi yang paling pengen ditanyain pertama adalah itu status WhatsApp it's about time gitu ya kayak ke Sydney. Kenapa nih? Ada apa dengan Sydney? Udah mau pulang atau lagi ada apa gitu? Kenapa dengan waktu? Demi masa gitu ya. Dari Sebenarnya masa? tuh satu sebenarnya bukan it's about time, counting the Ah. days. Oh ya, counting the days. Counting the Yes, 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 days. yes, yes, yes. Yes, Ya itu sebenarnya gimana gimana? Mhm. kalau kita ambil PhD itu karena waktunya lama, kita suka terlena gitu. Ah masih lama nih. Di Um, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Tapi kadang sebenarnya nggak lama. Sebenarnya kalau kita lihat, kita breakdown waktu itu dengan tugas-tugas yang kita harus lakukan, itu sebenarnya nggak lama. Makanya itu reminder Sebenarnya nggak aja. lama. Reminder bahwa harus Reminder. harus aware dengan waktu gitu. Harus aware Jadi dengan menghitung hari. waktu. Oke. Kalau kita lingin gitu ya, kita Mhm. waktu dan kehidupan gitu. Silahkan dong. Jadi apa? Karena it's a story about life and education. Jadi kalau life itu sendiri gitu, kalau ada kata waktu gitu yang mengikutinya gitu. Dan tadi reminder, counting the days gitu loh. Nah Ya, itu gimana tuh? Hmm. iya live saya sebenarnya kalau kalau cerita dari awal live saya agak ini ya, kayak roller coaster gitulah ya. Roller Kayak coaster. coaster sana kemari tuh live saya tuh. Kehidupan saya jadi mulai dulu tugas habis sekolah tugas di Surabaya, habis itu sekolah lagi, tugas di Jakarta, terus dapat kesempatan ke Tokyo sekolah Sekolah lagi. sekolah lagi, kemudian balik ke kantor lagi, tugas lagi di Jakarta, kemudian sempat ditugaskan ke Palopo, Sulawesi Selatan, agak pelosok tempatnya. Kemudian ke sini, mungkin yang agak agak ekstrim jumpingnya dari Palopo ke Sydney gitu ya. Jadi orang lihatnya, oh dari tempat pelosok langsung ke kota metropolitan. Ya itu semua Oke. waktu, itu semua waktu yang kita harus jalanin dan enjoy aja. Semua semua ada hikmahnya. Dan sepertinya Nah, setiap potongan waktu itu membuat seperti puzzle gitu ya. Setiap potongan waktu itu membuat kita menjadi lebih kuat ke atas gitu. Fondasinya dibentuk dari bawah, terus ketika kita sudah di atas kita sudah siap gitu bahwa itu sudah dibentuk fondasinya dari potongan-potongan waktu dan kesempatan yang terjadi. oke, hubungannya karena korelasinya adalah kalau Gitu ada ya. kehidupan dan waktu, enjoy, ada hikmahnya. Jadi kayak Iya, puzzle gitu, kuat iya. fondasi ya, siap gitu ya, siap gitu ya. Oke, good, good, good. Nah, di yang Sulawesi Selatan dong, ceritain dong. Sebelum Seru ke itu Sydney ya, sebenarnya. nanti nanti kan soalnya kan kayak misalnya kalau Tokyo dan Sydney nanti pastilah tips-tips segala macam gimana. Tapi ini yang Sulawesi Selatan ini saya lebih lebih kepo lagi nih, lebih curiousnya lebih tinggi. Gimana tuh yang di pelosok tuh sepelosok apa? Seru banget. Pelosok Jadi di banget. jadi di namanya kotanya Palopo, pernah dengar nggak Palopo? Pernah, teman-teman aku banyak Hmm. di anak apa sih orang-orang itu orang Sulawesi juga. Hmm. Oke, oke. Jadi kotanya itu kalau kita dulu belum ada pesawat, pesawat jarang dari Makassar ya. Jadi dulu Oke. harus kita naik bis dari Makassar. Itu semalaman. Semalaman dari Makassar ke bis itu semalaman. Oh, bisnya bagus-bagus. Bisnya ada yang sleeper gitu, yang ada tempat tidurnya. Jadi kita tidurnya di bis. Tahu-tahu pagi-pagi udah sampai. Waktu saya
pertama kali ke sana, saya perhatikan kiri kanan gue gelap semua. Saya cuma cari satu itu minimarket. Minimarket. Pikiran saya kalau minimarket masih ada, ini masih civilized lah ya. Masih ada unit-unit ekonomi di situ. Jadi saya cari minimarket, oh masih ada ternyata, alhamdulillah gitu masih ada. Jadi salah satu ini ya indikator ini civilized adalah minimarket ya. Oke. minimarket iya. Note. Kalau Jadi minimarket seorang Mas Subagio. masih bisa beli apa tuh? Minimarket roti, beli ciki dan lain-lain. Gitu jadi di Palopo itu 9 bulan saya kemana-mana sih. Jadi sempat ke lokasi perkebunan pala dan lada. Itu perkebunannya di pulau terpencil, namanya pulau apa ya namanya lupa. Cuman kita harus nyebrang danau, namanya Danau Tawuti. Danau itu danau terdalam di Asia dan banyak buayanya. Jadi buaya beneran ya, bukan buaya darat ya. Dan kita cuma nyebrangnya pakai kapal sederhana dari kayu gitu. Oh my god, itu adventure banget, deg-degan lah. Oh my god. Tapi indah banget itu, indah banget. Cuman ya gitu, masih seadanya lah. Dan sampai di perkebunan pala itu luar biasa lah, tempatnya indah banget dan masyarakatnya guyup ya. Dan itu baru kerasa banget bahwa inilah denyut nadi ekonomi Indonesia sebenarnya dari perkebunan petani ini. That's it yang mau didengar, bener deh. Feeling aku tadi kalau pasti kan selalu ada hikmah gitu kan. Jadi aku pengen yang dari ya Sulawesi Selatan, Palopo tuh ada apa tadi keluar kata guyup, dan itu dari petaninya. Itu hikmahnya kan, pembelajaran yang ternyata ke pelosok itu luar biasa, pasti itu tadi gitu kan. Banyak hal-hal yang bisa kita dapetin. Nah selain itu apalagi dong yang bener-bener kayaknya tuh nge-influence juga lah hidup seorang Mas Bagio, pembelajaran hikmah di Palopo ini. Dan kita tahu gimana. Kalau di sana lihat masyarakatnya di daerah itu masyarakatnya masih respect banget dan hormat gitu. Terus ngeliat kita yang dari kota besar tuh lihat kayak wah banget apa dari kantor pusat gitu ya. Dan kita harus menempatkan diri dengan baik gitu. Kita harus tahu menempatkan diri, kapan bersikap sebagai teman, bersikap sebagai atasan dan sebagainya. Dan banyak memberi teladan, terutama yang anak muda-mudanya. Anak-anak muda di sana pikiran mungkin cuman saya kerja aja sampai pensiun di sini. Sampai pensiun nggak kemana-mana gitu. Padahal setelah lihat kami yang dikirim ke sana tuh lihat, oh ternyata bisa sekolah ke luar negeri ya. Ternyata ada kesempatan untuk itu, ada bisa belajar yang lain-lain juga gitu. Masih banyak impian yang bisa diraih. Gitu. Nah itu saya pikir itu yang salah satu tugas kita kenapa dikirim ke situ ya, yang saya pahamin. Kita harus inspire people. Inspire people terutama pegawai-pegawai di kota-kota kecil itu supaya lebih inspired cuma punya lebih inspirasi dan ambisi yang lebih tinggi untuk dirinya dan untuk kantor juga gitu. Yes, jadi mindsetnya tadi ternyata dunia masih gede nih, ayo dong dan kamu tuh bisa gitu ya, dan kita nge-inspire mereka, ayo loh ini ke sini gitu kan, pagi udah ini bisa ke Tokyo gitu, dan ternyata pas mereka udah tahu apalagi dari Palopo tuh ternyata Mas Bagio pergi loh ke Sydney gitu kan, itu juga kan salah satu inspirasi buat mereka kayak oh iya ya ternyata saya pasti bisa gitu, nggak ada yang tidak apalagi millennials gitu kan yang nggak berpikir cuma ya udahlah pokoknya kerja sampai tua udah gak kemana-mana di Palopo aja gitu kan, ternyata kan dari Palopo ke Makassar aja semalaman naik bis gitu kan, nah itu kan jadi mereka kan bisa kebuka gitu, bisa kayak ayo kesini gitu kan, jadi open minded. Masya Allah, inspire people ya, memang di role model banget ini Mas yang satu ini. Oke. Nah gini loh, iya dong, gimana dong caranya gitu ya untuk seorang Mas Bagio buat dibagiin tips-tipsnya ala Mas Bagio ketika nge-encourage anak-anak milenials itu untuk sekolah lagi. Kita kan ngomongin education ya, bahwa life itu kan kayak ayo dong harus ada sesuatu yang tadi yang lebih tinggi cita-citanya, harus dibuka lagi nih mindsetnya, ayo jangan kepikiran kayak boleh-boleh aja sih kalau misalkan mau sampai nanti di sini aja udah kemana-mana, tapi kan sebenarnya ada banyak kesempatan opportunity yang bisa kita lakukan nih gitu, pakai millennials gitu kan yang masih muda, itu gimana? Apa? Ya kalau milenial sekarang kan selain jadi role model lihat example ya. Yes. Banyak contoh. Jadi kita harus walk the talk lah istilahnya. Kita harus lakukan apa yang kita ucapkan. Jadi mereka lebih banyak lihat attitude sehari-hari itu gimana gitu. Jadi kalau
attitude emang bagus, kemudian memang sesuai dengan visinya, misi ke arah sana, mereka ikut, mereka contoh gitu. Jadi Ya, lebih banyak contoh. kita banyak example. Kemudian waktu di Palpo dulu kita banyak bikin forum diskusi kecilan gitu. Seminggu sekali kita ketemu ngobrol-ngobrol belajar bahasa Inggris bareng. Kemudian Seru. ngobrolin apa yang mau dicapai, ya ngobrolin sehari-hari aja, misi pribadinya apa, terus langkah-langkah ke sana tuh sebaiknya seperti apa gitu. Itu sangat Teladan ya, jadi ke situ ya. mm-mm. Yang waktu pas forum-forum diskusi gitu ada cerita-cerita lucu nggak? Izin bentar, suamiku pulang, aku harus bukain pintu bentar ya. Oke, oke, oke. Ya, mengunci pintu ya. Jadi Bukan dulu saya ini. lagi suami dulu pertama ya, ridho Allah ridho Iya, suami, udah mau jadi ngapain juga tetap suami dulu. Oke, nah tadi lagi pas saya di forum diskusi gitu kan belajar bahasa Inggris segala macam gitu. Ada nggak sih yang lucu gitu? Terus kayak apa untuk yang mereka tuh apakah langsung memang karena memang jadi teladan dan Mas Bego juga bener-bener nge-examplein banget contoh nih gini-gini dan bener-bener kayak ngasih tahu lah gitu ya. Bukan cuma ngomongin doang tapi dicontohin. Ada nggak sih dari mereka yang kayak nolak atau memang semuanya langsung kayak anak-anak di sana tuh yang di Palopo tuh malah yang mindsetnya anak-anak milenial kayak iya nih gue juga pasti bisa gue harus belajar ini ya nah gimana tuh pengen tahu aja gimana behavior di sana. Ya ada juga yang mungkin nggak tertarik ya, yang Oh nggak ada. nyaman, masuk zona nyaman. Tapi Oke. mostly mayoritas tertarik karena masih muda-muda banget, masih teman-teman banyak kan baru lulus D1, D3 ya. Itu umur sekitar 19, 21 tahun. Aduh Nah, aduh itu kan ya. lagi mencari figur atau mencari inspirasi yang lebih yang bisa diambil untuk ke depan seperti apa gitu. Dan enjoy itu tempat kelompok itu dan growing dari kita mulai mungkin 10 sampai 12 orang sekarang sampai terakhir saya pergi itu sekitar 25 orang lah ikut ya setiap minggu. Dan kita belajarnya simpel-simpel aja, belajar bahasa Inggrisnya dari mulai present tense, past tense, satu dibahas. Terus gimana caranya meningkatkan TOEFL-nya kalau ikut tes IELTS-nya. Sampai akhirnya kita bikin tryout TOEFL juga. Wow, Masya Allah, keren banget loh itu yang kayak, nah itu tadi kalau misalkan di kota-kota besar kan mungkin kita juga ya paling ya gitulah yang kita perbuat banyak juga sih. Cuman kan kayak itu impact-nya tuh langsung kebayang gak sih yang ke Palopo Iya. gitu ya kayak bener kata Mas Bagi bahwa ada hikmahnya dan waktu yang Masya Allah, keren-keren dong nggak? Keren Dan banget ini. itu bukan hanya buat meningkatkan pribadi loh ya, juga berdampak ke kinerja di kantor. Jadi ketika teman-teman ikut itu dia jadi bagus juga kinerjanya. Iya, soalnya spirit segala macam encourage sih dapat lagi kan. Jadi kayak Iya. booster gitu kan kayak kayak dapat sesuatu yang baru kebayang gak sih kayak makanan buat jiwa gitu. Terus tuh, Ya. wow udah kebayang deh on fire segala macam. Terus gak sih? Ya aku aja. Ya kan sih. Aku ngebayanginnya kayak ih seru banget. Oke, dari situ kita masuk ke belakang dulu nih ya. Sebelum ke Palopo itu kan sekolah tuh di Tokyo. Berarti kan ngeinspirasi juga dong orang-orang di sana gitu ya di Palopo bahwa nih saya bisa ke Tokyo. Nah, gimana sih tiba-tiba sebelum jauh nanti kenapa Tokyo? Kenapa Tokyo? Kenapa Tokyo? That's why Tokyo? Why Jepang? 50, Kenapa Jepang? Kenapa Jepang? Kenapa 50% nggak Eropa? by Kenapa nggak Australia dulu? Iya Kenapa? betul. Why? Waktu selesai di STAN, saya pikir saya cuma sekolah ke luar negeri tanpa preferensi mau kemana ya. Kenapa ke luar negeri? Cuman karena lihat senior dosen-dosen sana lulusan luar negeri semua nih, kok keren-keren sih orangnya. Mungkin kayak mereka juga keren juga kayak mereka gitulah. Jadi waktu itu cari-cari beasiswa dapetnya di Tokyo. Biasanya namanya World Bank, Joint Japan World Bank Graduate Scholarship. Yang biasanya emang didesain buat pemerintah, government employee ya gitu. Ya gitu. Jadi dapatnya di Tokyo, kemudian setelah ke sana, wah luar biasa ini. Selain kita belajar ilmunya, juga saya embrace banget dengan budayanya gitu, budaya masyarakat sekitar, budaya gimana kita sehari-hari berteman dengan orang Jepang, bahkan sehari-hari bergaul dengan orang Jepang tuh banyak banget yang kita bisa pelajari. Jadi saya budaya rezeki banget itu, rezeki banget. changer ya, life changer saya bisa ke sana itu.
Nah itu tadi kalau misalkan bilang wah Jepang, ya pokoknya semua orang keluar negeri saya juga pokoknya pengen ini segala macam apply terus ke Jepang dan memang ada Nah, sekolah pemerintah juga di sana. Ya udah pas ke ya, sana tadi balikin lagi ya hikmahnya dapat lagi ternyata tadi budaya gitu. Nah budaya-budaya ya. apa nih yang bisa sampai embrace tadi sampai kayak wah Hmm. ini nih belajar banyak nih dari orang-orang Jepang apa tuh? Boleh dong. Selain pasti tertib bersih segala macam gitu ya. Nah, nah, orang Jepang juga sering nanya gitu, why you choose Tokyo, why you choose Japan? Kita jawabnya why not gitu. Why not? Terima mereka kan mereka mikirnya harusnya sekolah tuh ke Eropa, ke Amerika. Sebenarnya kita lebih suka sekolah di Asia, dapat wisdom Asian wisdom itu yang saya pikir berharga banget. Apa yang kita pelajari di luar sekolah dulu kali ya, di luar akademik ya. Iya. Mm. Jadi kita sebenarnya bisa banyak banget yang bisa pelajari lah dari mulai culture, di mana mereka orang Jepang tuh respect banget dengan orang lain ya, kemudian tertib, tertib nggak mau bikin apapun lah, pokoknya tertib, sangat tertib lah dalam semua hal. Kemudian well organized, apapun harus direncanakan dengan ya minimal 2-3 hari atau seminggu itu direncanakan ABCD skenario seperti ini. Kemudian kalau bicara infrastruktur, bagaimana pemerintah membangun infrastruktur, luar biasa sekali tuh. Jadi kita di sana kan gempa tuh hampir tiap hari. Hmm. Jadi sehari-hari udah gempa udah biasa aja. Malah kalau kita nggak gempa 2-3 hari kita khawatir. Kenapa? Karena di situ biasanya ada gempa besar. Oke. Ya. Iya, jadi kalau 2-3 hari nggak gempa itu siap-siap ada gempa yang lebih besar lagi nih akan terjadi. Jadi kita sehari-hari gempa dan setiap gempa itu nggak ada yang rusak sama sekali. Infrastrukturnya ya luar biasa ya, well organized tadi. Jadi kepikiran lagi banyak dari kalau misalkan waktu kita SD kan bilang ini Indonesia tuh dimanja banget loh, semua tinggal tring udah tumbuh, semuanya juga udah Nah, enak, nggak ada yang gempa-gempa gitu kan. Akhirnya kita jadi manja gitu kan, jadi kayak ya, enak banget gitu. Ya di Jepang gitu kan, kalau kalau dari pertanian aja lahan nggak sebanyak Indonesia gitu kan, akhirnya mereka bikin iya, gitu, gimana hidroponik, aeroponik segala macam, iya, jadi iya, lebih inilah. Dan tadi ya respect tertib ya tadi kayak yang tertib itu ngomongnya sampai tertib gitu sampai kayak ya udah memang nggak ada yang aneh-aneh gitu ya pokoknya sesuai. Nah tapi gitu di Jepang sendiri kan seperti kita tahu kalau kita culture ya adalah bunuh diri, tekanan stres segala macam juga iya, iya, iya. tinggi gitu. Apakah itu kayak misalkan kerasa kan kayak pagi terus KRL yang penuh banget segala macam terus ngerasa sampai malam kerja gitu-gitu, Iya, ngerasain nggak sih atau ada ya kayak gitu sampai gimana gitu, iya. ada nggak Ya budayanya saya kan di budaya diri Mas workaholic ya. lagi Budayanya budaya workaholic. workaholicnya? Jadi orang itu kalau kita punya suatu pekerjaan itu dedicated banget ke situ. Oke. Itu menurut saya beyond beyond money atau beyond salary lah ya. Jadi mereka kerja itu emang dia harus lakukan yang terbaik untuk pekerjaan ini gitu. Walaupun gaji dia mungkin nggak dibayar sepantasnya. Jadi sangat sangat dedicated dengan pekerjaannya dan workaholic yang memang mungkin budaya dari dulunya ketika dia ada kegagalan tuh agak agak susah bisa diterima ya. Budaya malu mungkin ya, Gitu. budaya malu. Budaya Jadi malu sana ya. juga Dan ada harakiri juga ya dari dulunya kan culture dari nenek ya, moyangnya. Jadi ketika misalkan kayak ini aku workaholic gitu, I'll do my best segala macam udah push myself to the limit dan kayaknya tuh tadi yang malu tadi kayaknya udahlah gitu ya. Kayak udahlah gitu ya karena memang budaya di sana biasa untuk mengakhiri hidupnya ketika merasa malu dan itu beda sama budaya kita gitu kan. ya. Oke. Jadi kalau Baik. naik ke atas sana tiba-tiba ada gangguan. Jadi kereta tuh nggak pernah ada gangguan ya. Kecuali badai, satu lagi 2 orang loncat bunuh diri. Jadi kalau ada kereta tiba-tiba berhenti, terus di papan di TV ada pengumuman bahasa Jepang sih pengumumannya. Something wrong, berarti ada orang yang ngebuka pintu darurat terus loncat dari kereta. Jadi sekarang caranya begitu bukan pakai sanggul lagi, tapi loncat dari kereta. Ya, loncat dari kereta ya. Aduh, kenapa kereta ya? Oke, baiklah. Tapi nggak sering-sering banget kan selama di sana? Ada yang tiba-tiba kayak gitunya? Dua tiga kali mengalami itu. Dua Nggak lama lagi tiga kali. kereta pas naik kereta. Oke, baiklah. Kita langsung kalau begitu ya tadi kita biar sekarang lebih positif lagi. Intinya adalah ternyata tekanan hidup segala macam juga kan memang dimanapun ada. Di Jepang, di Australia juga nanti kita lihat apa sih bedanya kan. Gimana bedanya sekolah jadi mahasiswa, mahasiswa udah berasa kayak unyu-unyu kalau mau mahasiswa di Jepang sama mahasiswa di Australia signifikannya gitu, persamaannya apa, perbedaannya apa. Nah sekarang kita langsung aja kalau gitu, Jepang dan Australia apa nih bedanya dari sisi edukasi apapun, dari kurikulumnya, dari gimana cara apapun silakan.
Oke, apa dulu? Kurikulum dulu kali ya. Kalau kurikulum Boleh. di Jepang, uh, mostly dia meniru kurikulum di Amerika ya. Oke. Nah, kurikulum di Amerika dia diambil. Jadi program saya dan semua program kayaknya sangat berat di matematika. Jadi math-nya dikuatin banget kalau di Jepang. Jadi mau mau ngambil apapun kayaknya, mau ngambil ekonomi, mau ngambil public policy itu foundation-nya dari matematik dulu, nanti baru itu dikembangkan dari menjadi policy analysis dan lain sebagainya. Jadi science ya, science itu kuat banget. Kemudian kurikulumnya mirip dengan US. Mungkin yang nggak ada di negara barat, negara US itu ada wisdom. Ini mungkin sangat berharga. Jadi tidak semua ilmu barat kan bisa dipakai ya di konteks negara Asia. Nah, kalau di Jepang tuh kelihatan banget dia gimana dia memodify ini, ilmunya diambil tapi diterapkan dengan wisdom Asia gitu. Asian wisdom itu yang saya pikir sangat sangat penting ya untuk dipelajari. Di semua hal tuh kelihatan banget wisdomnya di wisdom dari contoh biar kita lebih ini lagi ke brief lagi, contoh-contohnya gimana. Dan yang pasti tadi satu ya, kalau ke Jepang mau nggak mau tuh pokoknya matematikanya ya, tolong science-nya itu. Nggak tahu nih di Australia, ternyata Australia sama juga ya, udah berarti nggak ada bedanya. Silakan Mas, gimana Mas? Mungkin teknis kebijakan ekonomi ya kalau contohnya ya. Jadi kita kan belajar kalau di ekonomi itu pasar harus terbuka, harus liberalisasi, harus open untuk ekspor dan impor. Tapi juga ada satu-satu yang diproteksi. Gitu. Jadi mungkin di Jepang sama dengan kayak di negara Asia lainnya, itu banyak diproteksi salah satu tertentu yang sangat strategis atau sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar ya, kayak pertanian, industri-industri yang memang banyak memberikan muatan lokal itu banyak diproteksi. Jadi kita lihat balancing dari mana yang diliberalisasi, mana yang diproteksi juga kelihatan. Wisdom yang dipakai. Keren banget. Oke. Next, apalagi? Kalau di OSI sendiri gimana? Kalau kita compare langsung gitu. Kalau di OSI kan pendidikannya sebenarnya meniru sistem Eropa ya. Sistem Eropa. Jadi kalau di sini mungkin yang lebih kuat humanitis ya. Humanitis, oke. Humanitisnya, jadi lebih ke humaniora, ilmu humanitarian. Sainsnya atau matematikanya nggak terlalu berat. Cuma kalau di bidang saya masih dipakai juga, walaupun nggak terlalu berat, nggak terlalu dominan ya. Filosofi Eropa itu lebih ke well-being sama work and life balance kan. Jadi kalau di sini tuh kampus tuh care banget dengan well-beingnya student. Jadi student tuh well-beingnya terganggu nggak dengan skema seperti ini. Jadi mentally dan physically gitu ya. Mentally sehat dan physically juga harus sehat, harus happy gitu. Jadi menurut saya pressure-nya nggak terlalu berat, nggak terlalu besar seperti di Jepang. Tapi kita juga bisa enjoy gitu. Yang penting bisa enjoy. Sekolahnya enjoy. Nah kalau sekolahnya enjoy nanti dia belajarnya lebih nyaman, lebih bisa nangkep materi-materi yang diajarkan. Jadi filosofinya work and life balance gitu. Kalau di student mungkin student and life balance, study and life balance gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ngerasa kayak lebih kerasa banget belajar, berarti pas yang di Jepang dong ya, mau nggak mau. Kalau untuk seorang Mas Bagio gitu. Kerasa banget belajarnya tadi. Karena kan kalau misalkan ini kan lebih ke ya pokoknya kita harus balance gitu antara bagaimana kehidupan dan kerjaan. As a student of course gitu kan. Jadi harus happy segala macam gitu kan. Sedangkan kayaknya kalau di Jepang belajar bener kayak belajar nih gitu. Benkyo sih Mas, gampate kudasai gitu kayak ayo benkyo gitu kan. Kayak bener-bener kayak udah gitu kan. Itu kali ya, kerasa banget gak sama Mas Bagio? Atau enggak juga selama as enjoy ya, itu kerasa lah ya. Tapi kalau dengan enjoy enak, semuanya juga sama aja, jadinya lebih enak gitu kan. Nah, terus apa lagi nih yang rasanya ketika di Jepang nih nggak dapet nih, tapi di Australia dapet. Nah di Aussie ini dapet nih, tapi di Jepang tuh enggak. Nah itu apa? Kalau di Aussie kan multicultural ya. Yes. Jadi di sini sangat beragam masyarakatnya. Dari masyarakat yang asli sini, aboriginal, masyarakat pendatang, dan hampir semua negara kayaknya ada di sini gitu. Jadi kita lebih belajar banyak toleransi,
memberikan ruang ke semua culture dan semua orang tuh dikasih ruang yang sama untuk mengekspresikan diri. Jadi kita sangat hormat lah dengan apa yang mereka aspirasi dari semua budaya, semua masyarakat. Kemudian, tapi karena banyaknya ada seperti itu, jadi orang cenderung punya close circle aja gitu. Jadi dia lebih suka berteman dengan beberapa orang aja lah, tapi temannya deket banget, akrab gitu. Nggak terlalu open ke orang-orang baru yang mau berteman gitu ya. Nah kalau di Jepang dulu tuh orangnya seperti orang kita, orang Indonesia, open banget. Kita mau berteman sebanyak mungkin pertemanannya. Kalau di sini lebih ke kalau udah punya close cycle ya udah itu yang di maintain dan sangat selektif untuk berteman secara dekat ya dengan orang lain. Itu mungkin karena pengaruh budaya multicultural tadi sebenarnya. Oke, ini udah ada pertanyaan nih. Mumpung lagi ada, nanti kita lanjut lagi. Apakah kegiatan mahasiswa ekstrakurikuler di luar perkuliahan di Jepang dan Australia termasuk aktif atau banyak? Ada nggak nih mungkin ekstrakurikuler? Ini Rizky teman saya nih. Yes, oke. Gimana? Eskul banyak banget ya. Eskul kalau mau tapi banyak kan di Australia sih. Di sini Banyak di kayaknya Australia. banyak. Semua olahraga ada ya. Mau pilih olahraga apapun, yang tim game, individual game ada. Mau eskul yang sifatnya sosial, teknologi juga banyak. Dipilih aja. Cuma harus pintar-pintar ngatur waktu. Kalau di Jepang, eskulnya banyak kan ke culture ya, pengenalan budaya, sama olahraga juga ada. Oke, jadi kalau lebih kayak banyak kayak culture. Mau nggak mau akhirnya Jepang tuh kayaknya ke culture tuh ini banget ya. Sampai tadi makanya sampai kayak ASEAN Wisdom segala macam sampai dimodif gitu maupun diambil tuh nggak langsung plek gitu kan. Ya kalau jelas lah kalau Aussie kan memang ya Inggris sih emang Eropa plek udah gitu kan. Kalau ini kan benar-benar beda. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya lagi nih. Kalau ketika di Sydney sekarang, pasti kan di Australia banyak nih yang lagi happening pas lockdown nanti the new normal kan. Nanti saya tanya setelah ini. Nah, pengalaman yang paling mengesankan di Jepang dulu sebelum kita sekarang ke present banget nih tentang new normalnya di Aussie kemarin gimana ketika COVID-19 ini. Waktu pas di Jepang gimana? Ada nggak pengalaman yang bener-bener tak terlupakan? Yang kayaknya tuh yang gitu. Pelajaran banget. Pengalaman saya yang paling berkesan ya, saya kan dapat the best student tuh di program saya saat itu ya. Jadi memang saya ingin Indonesia harus membuktikan bahwa Indonesia ada yang terbaik gitulah. Jadi saya termotivasi dari awal untuk jadi the best gitu, dan akhirnya dapat the best student, dapat Dean Award. Mungkin itu yang paling berkesan ya. Jadi saya berhasil mencapai apa yang saya targetkan dari awal. Kemudian yang paling berkesan lagi tuh kan keluarga ikut waktu itu ke Jepang ya. Jadi saya bisa melihat mereka juga belajar dari apa yang kita alami di Jepang. Itu saya pikir itu sangat berharga, pengalaman yang berharga banget ya. Apalagi anak saya waktu itu masih umur 3 tahun yang pertama. Dari umur 3 tahun dia sudah punya international exposure gitu lah. Dikenalkan dengan exposure budaya lain. Itu mudah-mudahan nanti besarnya dia dapat wisdom yang lebih bagus. Jadi lebih toleran, lebih menghargai orang tuh ada yang budaya seperti ini, nggak sama dengan kita semua gitu. Jadi lebih welcome dan lebih toleran lah ke depan. Oke, berarti kalau apa lagi tadi? Apa yang tidak terlupakan? Nah, ya pas kalau yang itu ya. Sesuai dengan target termotivasi akhirnya dapat. Apalagi tadi anak-anak juga kan ikut. Nah, ngomongin anak-anak nih. Keluarga kan selalu ikut ya ke Jepang ikut, ke Palopo ikut ya, ke Sydney ikut gitu. Palopo nggak ikut ya? Nggak diajak. Oke. Di Palopo berapa lama sih Mas Bagio? 9 bulan ya. 9 bulan ya. Oke, memang ya agak ya dibilang lama nggak lama banget, dibilang bentar juga nggak bentar banget ya. Cukup untuk waktu untuk melahirkan gitu kan 9 bulan gitu kan, 9 bulan mengandung. Oke. Jadi di sini kan dibawa juga nih ya. Kalau ngeliat ke anak-anak nih, apa nih yang rasanya beda ya kan umur memang semakin nambah kan pas dibawa ke Aussie kan memang mereka juga udah beda lah sama yang kemarin gitu masih lebih kecil-kecil gitu kan lebih. Nah itu
apa yang dilihat sama Mas Bio ngelihat anak-anak gitu dengan perbedaan culture di Jepang dan culture di Australia? Dampaknya ke anak-anak. Iya. Waktu di Jepang anak saya belum sekolah, jadi dia cuman Hmm. bergaul dengan teman-teman sekitarnya di sebelah di tangga-tangga ya. Jadi mungkin nggak terlalu banyak belajar edukasi yang formal ya versi Jepang ya. Jadi tapi kalau di sini anak saya udah masuk sekolah formal, nah mulai belajar tuh gimana sistem edukasinya negara-negara lain. Oke, jadi dia bisa bandingin sebenarnya gimana sistem edukasinya di Indonesia sama negara sini ya. Ya sama sebenarnya kalau di Australia kan modelnya anak-anak tuh harus belajar apa yang disukai ya. Atau buat belajar dibuat semenyenangkan mungkin. Oke, jadi belajar matematika, belajar apapun harus menyenangkan, harus fun gitu ya. Nah, anak saya yang utama udah ya selain bahasa Inggris juga sudah kelihatan mulai bisa mengungkapkan pendapat ya, berpendapat, kemudian mengkonstruksikan suatu pemikiran. Jadi kalau punya pendapat itu dikonstruksikan dulu. Base-nya ini saya ambil pendapat seperti ini gitu. Itu mungkin yang masih belum dibentuk di Indonesia dari sejak dini ya. Jadi kita harus buat membangun logical thinking dulu sebelum berpendapat sampai merujuk suatu kesimpulan. Gitu. Jadi bedanya itu mungkin kalau di sini anak lebih dibentuk untuk critical thinking-nya ya. Sementara kalau di kita kan lebih di basic itu diajarin lebih banyak ke kemampuan teknis, kemampuan hitung-hitungan matematika, kemampuan menulis gitu. Kalau di sini ya balancing itu dibentuk juga sama dibentuk juga critical thinking-nya. Sama toleransi dengan Balancing, toleransi, critical thinking, dan yang paling penting ada tadi harus fun gitu kan. Iyalah ya kalau bisa belajar kan dibikin dari fun dari kecil, udah dibikin suka cinta ya terus ketika ada apa-apa di jalan enak gitu kan. Nah kalau kita dari di sini kemampuan teknis aja kan nggak dibikin untuk cinta, berarti kamu harus bisa gitu kan. Nah itu tadi dia ya, makanya kita harus ya gitulah banyak-banyak nih. Makanya kita kiblatnya mau kemana nih gitu. Indonesia tuh mau kemana kiblatnya gitu kan. Mau ngambil yang mana, wisdomnya yang mana. Tolong dan jangan langsung diplak-plak-plak gitu juga gitu. Jadi yang kayak di Jepang tadi kan gimana nih diadaptasiin, gimana diambil, diserap segala macam. Oke. Kalau gitu sekarang langsung ke Australia nih. Ketika kemarin lockdown gimana tuh? Kerasa nggak sih COVID-19 ini pandemik di Aussie segimana ini sih di Sydney? Segimana kayak semua orang ada takutan keluar atau gimana? Iya. Di Australia ini kan sebenarnya cukup masif hubungannya dengan Cina ya. Dari segi perdagangan, kemudian orang-orangnya juga lalu lintas orang itu sangat masif dengan Cina. Banyak orang Cina yang buka bisnis di sini dan sebaliknya gitu. Jadi Australia termasuk yang cepat terkontaminasi sejak Cina ada kasus tuh di sini mungkin sekitar nggak sampai sebulan ya sudah mulai ada kasus di Australia. Oke, cuman bedanya kalau di sini itu pemerintah itu sangat mendengarkan pendapatnya atau advice dari expert. Oke, jadi di pemerintah federal kan ada namanya, kalau di kita Menkes ya, kalau di sini namanya Chief Medical Officer, CMO gitu ya, Chief Medical Officer. Itu profesor tuh dari USIT kan kalau nggak salah ya, profesor, dan itu sangat didengarkan advice-nya oleh Pak Prime Minister Scott Morrison. Dia sangat dengerin banget itu apa pendapatnya dia sebagai Chief Medical Officer untuk antisipasi COVID. Jadi dari situ mulai dibentuk penanganan-penanganan yang dilakukan ya. Jadi kita mulai lockdown, semua ditutup, kemudian hanya boleh essential service yang buka, kemudian pelan-pelan dibuka di tes tuh cukup masif tesnya ya. Kemudian border ditutup dan akhirnya bulan-bulan akhir April tuh sudah kasusnya udah sangat kecil ya kontaminasi. Kalau bahasa kita namanya flattening the curve kan. Jadi curve-nya udah flat ya, udah cukup aman. Akhirnya sudah mulai dibuka lagi pelan-pelan. Jadi sekarang ekonominya udah mulai kembali ya, udah mulai dibuka pelan-pelan. Kemudian tapi ada second wave ini lagi mulai terjadi di Victoria, di Melbourne dan sekitarnya. Itu juga mungkin harus diantisipasi. Kalau di sini sih kurva kontaminasinya udah flat banget, udah nggak ada kasus baru sejak beberapa minggu yang lalu itu. Jadi karena langsung ya, karena
Karena langsung penanganan, dan tadi didengar banget kan kalau misalkan naik, jadi lebih cepat segala macam, oke, langsung tanpa babi bu langsung gitu kan. Oke. Satu lagi Gimana data. tadi? Ya, lagi data. Mereka di sini tuh punya basis data yang kuat banget. Jadi kalau mau ambil negara ini, dia tahu, oh targetnya tuh orang-orang ini yang kita mau sasar, itu datanya udah ada. Gitu deh. Nah, itu datanya jadi lebih enak pemerintah ambil kebijakan apa, ini yang mau ditargetkan. Jadi satu, tadi bedanya dua yang saya lihat sih. Data, yang kedua itu expert ya. Expert itu sangat didengerin. Indonesia banyak expert sebenarnya, ahli Tapi epidemiologi, nggak didengerin. tapi itu kayaknya kurang didengar ya, atau kurang dikasih kesempatan untuk Nggak ngasih. didengerin. Udah nggak didengerin, udah gitu data. Ini kenapa gelap ya lampu? Itu ya, jadi masalah data itu penting banget. Karena kalau misalkan apalagi yang skripsi, yang lagi tesis, lagi disertasi, kalau di Indonesia tuh ngomongin data tuh PR banget. Dapat angka dari sini beda, nanti ke statistik beda, di sini beda. Kok bisa semuanya beda, terus kita mau ngambil di mana gitu. Karena ini kalau misalnya sekarang kayak gini ya, mau memberikan bantuan jelas buat APD atau apapun. Di Indo kadang maaf gitu ya, datanya nggak ya kalau di Australia kayak contohnya adalah kemarin saya ngambil pergulaan lah, ya kan, pergulaan di Queensland. Itu data tuh enak banget, tak 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 tak. Dan mereka tahu ketika misalkan ini memang buat disertasi, mereka bantu banget kan. Dan mereka malah, oke, nanti kamu boleh kesini gitu. Dengan yang kayak di kita belum apa, ini buat apa? Ntar dulu, ini gimana? Ini gimana? Udah yang kayak. Nah, jadi as a student gitu, kemarin ketika ada COVID-19 gimana? Perkuliahan kan kalau beda kan, kalau S3 kan penelitian segala macam sih ya. Tapi ada nggak sih dampaknya gitu loh? Ada sedikit dampaknya gitu as a student gitu, atau enggak juga sebenarnya, gimana? Dampak banget ya. Saya kan ngajar ya, sini ngajar juga. Jadi kita ngajar jadi online. Online. Jadi, online semester ini harus online ngajarnya, semua online lah, nggak boleh ketemu. Kemudian sempat ditutup kampus kan, jadi saya sempat kehilangan. Kita kan punya working station gitu lah, tempat kerja disediakan kampus. Ditutup gedungnya, jadi kita nggak bisa pakai. Akhirnya harus pikir mau kerja di mana nih yang nyaman gitu ya, di rumah atau di tempat lain. Itu sempat mengganggu ritme. Jadi kalau ngambil PhD kan ritme harus jaga ya, ritme. Itu tuh kalau udah punya level level kinerja segini tuh harus dijaga tuh. Jangan sampai turun lagi. Kalau turun susah lagi naikin ke atasnya. Terus ritme sempat terganggu terus gara-gara COVID. Nah sekarang alhamdulillah udah mulai balik lagi lah ritmenya. Udah mulai balik lagi. Iya. Dan dampak yang paling masuk kalau buat Australia adalah banyak internasional student yang nggak bisa masuk ke sini. Yes. Jadi banyak internasional ketahan dari Cina, dari Indonesia, dari negara lain ya. Dan itu dampaknya sangat besar buat pemasukannya kampus-kampus di Australia. Karena di sini kan mostly itu international student yang menghidupi kampus ya. Dan memang banyak banget itu, udah kayak kalau Australia mah udah semua negara ada lah, semua culture lengkap banget. Sampai sekarang masih masalah karena nggak ada income, gara-gara international student nggak bisa balik. Oke, ini kita ada nanya dari sama masih Abang Rizky. Apa ada perbedaan utama nih, jadi benar-benar paling krusial antara kuliah S3 di Australia dan Indonesia? Kuliah S3 di Australia, Indonesia. Oh, mungkin prosesnya kalau di Australia dan di luar negeri itu lebih straightforward ya, lebih cepat prosesnya. Kalau di Indonesia S3 itu lama banget. Betul ya, pelan-pelan ya. Betul. Karena memang ya maksudnya gini ya, terus kayak misalkan kalau di sana tuh ketika saya pas yang gula itu kan, ini berarti kamu harus ke hukum juga, enggak, kamu juga harus yang ke policy, berarti bagian ekonominya, kamu juga ngambil komoditas pertanian, berarti kamu ke pertanian, jadi kayak semua si ekspornya tuh ngebantu gitu loh. Terus gitu, kamu tahun saya kan jadi ada di Armidale juga, University of New England, udah gitu kan ke Queensland juga, dan aku ke Melbourne juga karena temanku lagi ada di sana, jadi sekalian gitu. Jadi emang di sana ya itu tadi bedanya gitu. Dan tadi kata Mas Bagi mau bener Mas, di sini ya itu tadi gitu. Kadang orang pada gini bilang kuliah di luar kayaknya bakal lebih susah gini-gini. Kalau Anda coba sebetulnya untuk S2 keluar, coba aja deh. Itu satu tadi dapat culture baru, dapat paradigma baru, lingkungan baru, dan yang paling penting sebetulnya malah kuliah bisa lebih cepat juga gitu. Menurut saya nggak tahu kalau pas Gio ya. Bener gak sih kayak itu bakal hemat banget gitu menurut saya. Dan kalau ada yang nanya, kalau S1 buat Gina ngasih saran buat keluar gak sih? Kalau aku ya, aku enggak. Kayak misalkan kalau Mas Bagio kan di STAN, jadi kan udah ada rumahnya sendiri, ngerti gak? Kayak link, networking, silaturahmi gitu loh. Jadi karena kalau aku encourage anak-anak adalah
ada bisa SMA keluar langsung nggak? Kalau nanya ke saya pribadi adalah saya mending S1 itu dari S1 Indo aja deh di Indo. S1 di Indo gitu kan, silakan mau dimanapun gitu. Dan setelah itu baru nanti kalau mau S2, S3 di luar, nah oke lah gitu. Karena kayaknya S1 tuh buat networking, bener gak sih? Buat rumah gitu, Rumahnya kayak dan home base. rumah alumni. Gak tau kalau Mas Bagio gimana ngerasanya? Boleh gak setuju sama pendapat aku loh? Boleh gak setuju sama pendapat aku? Satu setuju Dan karena S1 kan pondasi banget ya. Kita butuh networking, butuh tadi rumah tadi lah, rumah kata kira rumah. Itu satu. Yang kedua tuh kalau ambil S1 di Australia ini, kalau di Australia ya, itu akan porsi kemampuan teknisnya akan kurang dibandingkan dengan S1 di Indonesia. Kita bandingin lah, kita ambil S1 akuntansi di UI misalnya atau di STAN dengan S1 akuntansi di UTS atau di sini, kemampuan teknisnya jauh banget menang yang di Indonesia. Misalnya cara menjurnal pembelian mesin, kalau Indonesia langsung udah kebayang di otaknya. Kalau di sini mesti loading dulu. Oh, gimana tadi? Karena beda, tujuannya beda. Kalau di sini kan dibangun critical thinking dulu, critical thinking yang utamakan. yes. Kalau di S1 itu lebih banyak ke teknis ya. Yes. Jadi sarjana akuntansi itu harus tahu cara bikin jurnal, cara bikin laporan, harus tahu dari hati taunya, bukan cuma dibikin dari hati. Dari hati. Selain rumah tadi juga kemampuan teknis juga penting. Jadi mending di Indonesia kalau setuju. Yes. Jadi itu sih Bang Rizky, apakah menjamin nggak sih perbedaan utama kuliah S3 dan di Indonesia? Boleh ada yang nambahin lagi nggak Mas? Perbedaan utama banget kuliah S3 di Aussie sama di Indo. Ya, satu lagi tuh kalau di luar negeri itu lebih ambisius. Oh ya. Dan lebih support, kan ambisius tadi lebih support dengan funding yang dibutuhkan. Jadi kalau di sini kan, kamu tuh sangat ambisi untuk masuk ke 100 besar dunia. Jadi profesor itu sangat ambisi, harus bikin riset jurnal yang bisa dipublish di jurnal yang terbaik, bukan yang jurnal yang peringkat bawah-bawah, harus yang terbaik, top 10, sebisa top 5 gitu ya. Dan kalau bidang saya mostly ada di US jurnal gitu ya. Dan itu sangat ambisius, harus sangat berat ya sampai sana. Tapi kita butuh apapun untuk mencapai situ, disupport. Misalnya dikasih, disupport loh. Ayo kamu bikin jurnalnya di sini, ayo kamu ini. Ayo kamu masih bisa, kamu butuh data apa, kita kasih gini. Jadi disuruh pun dikasih toolsnya gitu kan, dikasih datanya, dikasih toolsnya, dikasih ininya. Jadi kitanya ya lebih maupun ambisius tapi jelas gitu kan, tujuannya ada, jalannya udah ngerti gitu. Nanti takutnya disangkanya pada, hah disuruh gini-gini tapi nggak dia apa enggak. Itu beda lah pokoknya. Kok makanya sekarang kita encourage juga, kenapa sih untuk kuliah gitu ya, Mas Bagio, kan banyak tuh gitu kan di dalam negeri juga. Kenapa pengen ke luar negeri? Kenapa pengen ke Jepang waktu itu? Terus akhirnya dari situ berpikir untuk ke Australia. Nah Australia belum dijawab juga, kenapa Australia? Kenapa Australia? Why not? Why not? Nanti gitu lagi jawabannya. Kalau Australia dulu mikirnya saya PhD ini kan lama ya, PhD minimal 3 tahun. Saya pasti bawa keluarga gitu. Jadi kalau saya pikir bawa keluarga ke negara yang jauh, repot banget itu kayaknya ya. Kalau mau pulang-pulang lagi susah. Jadi saya pikir, mana yang negara yang dekat ke Indonesia tapi kualitasnya bagus gitu. Ya, saya pikir cuma Australia yang terdekat ya. Atau mungkin Singapura. Singapura terlalu dekat lah. Dan kita bisa belajar juga budaya-budaya Australia juga gitu. Jadi saat itu pertimbangan utamanya keluarga. Kenapa pilih Australia? Terus kalau Jepang dulu memang pingin belajar budaya, sebenarnya budaya juga, sama kesempatan yang dikasih ya di Jepang. Kesempatannya nih. Nah sekarang ngasih tahu dong tips buat sekolah keluar. Kan emang sih kalau Mas Bagio kan udah di inilah, udah semuanya ikatan dinas segala macam kan. Iya, tapi kan tetap juga harus ada yang disiapin dong, segala macam kayak buat proposalnya seperti apa, motivation letter seperti apa, nggak misalkan tuh karena udah dijamin semua kayak semua masuk, enggak kan, pasti ada effortnya kan, pasti kita bikin sesuatu, iya kan, jadi jangan semua mikir semua gampang, enggak gitu, silakan tips-tipsnya, silakan untuk diterima gitu, karena kan nggak sembarang juga, nanti kan ada interview ini, dapat LOE segala macam, silakan Mas. S2 apa S3 nih? Beda soalnya. S2 sama S3 yang di Jepang sama di Australia dua-duanya. Master dulu kali ya. Kalau ambil kuliah master tuh yang penting
Kita satu IP waktu S1 nggak jelek amat lah, di atas 3 lah minimal ya. Satu itu. Yang kedua, kita memang punya motivasi yang bagus, motivasi yang kuat untuk sekolah. Jadi nanti pada saat interview dengan calon sponsor, kita tunjukkan bahwa kita tuh yang paling termotivasi dan yang paling siap untuk sekolah. Dulu saya diinterview sama JICA ya. JICA itu Japan International Cooperation Agency, lembaga ODA-nya Jepang ya. Waktu beasiswa yang master ini, cuma saya yang bikin proposal riset. Jadi waktu itu 5 orang yang diseleksi akhir, cuma saya yang bikin proposal riset. Jadi kan kelihatan saya yang paling siap dong. Nah, ini niat banget nih anak nih harus dikasih nih gitu. Oke, good. Saya yang paling siap untuk sekolah ini gitu. Yang lain masih mikir-mikir mau lulus apa ntar gitu ya. Nah itu mungkin strong point saya. Saya pikir itu yang strong point. Jadi kita harus tunjukkan kita yang paling siap dan paling Termotivasi. untuk sekolah. Yang ketiga, yang terakhir, beasiswa itu ada banyak kan. Kalau bukan di sini kalau mau beasiswa juga bisa sih sambil kerja ya. Tapi beasiswa itu kalau di setahu saya ada 2 jenis lah. Ada satu beasiswa yang sifatnya tuh umum gitu. Yang penting daftar, ikut tes, lulus, berangkat gitu ya. Model mungkin kayak apa yang kayak gitu ya. Kalau di kantor saya dulu ada namanya beasiswa Spirit, beasiswa, kemudian beasiswa banyak lah beasiswa yang modelnya harus ikut tes aja bareng-bareng, yang nilainya bagus lulus gitu. Itu model beasiswa umum kayak gitu. Mungkin yang harus disiapkan adalah ya kita belajar tesnya nanti apa, misalnya psikotes atau tes kemampuan akademis, itu yang disiapin. Nah beasiswa yang kedua ada yang tipenya jalur mungkin jalur prestasi namanya ya. Jadi yang dilihat tuh bukan kemampuan tes psiko atau tes akademik, tapi ini punya prestasi yang bisa bisa dijadikan dasar untuk dikasih beasiswa enggak? Jadi prestasi bisa apapun, bisa aktif di lembaga masyarakatan, berkontribusi buat sosial, bisa bikin tulisan, dipublish di jurnal bagus, atau apapun lah. Prestasi bisa di-create dari sekarang gitu. Jadi mungkin teman-teman yang mau sekolah dari sekarang ditargetkan mau ambil jalur yang mana, jalur beasiswa yang umum, berarti belajar TPA dan lain dari sekarang, atau jalur prestasi. Kalau jalur prestasi, dari sekarang mulai dibangun prestasi apa yang nanti saya mau jual nih pada saat apply. Ini banyak nih kayak gini, beasiswa kayak gini. Misalnya beasiswanya US tuh apa namanya? Fulbright ya, Fulbright, beasiswanya Inggris. Itu banyak jalur prestasi. Yang dilihat tuh orang nanti bisa jadi future leaders nggak nih si orang ini gitu. Yang nanti kalau kita kasih beasiswa adalah jadi future leaders Indonesia gitu. Nah itu juga bisa diseriusin nih, jalur ini juga bisa gitu. Jadi tergantung memilih jalur mana. Nah itu tadi, berarti harus tahu tadi tujuannya ya. Harus tujuannya juga harus jelas banget. Makanya jangan cuman kayak misalkan kayak gini, kayak Mas Bagio. Ya soalnya Jepang why not? Tapi itu juga udah tahu memang, karena dari dulu dipikirin ini pokoknya saya keluar negeri. Bener kan gitu kan. Akhirnya keluar negeri gitu. Dan tadi kan saya yakin banget lah. Kalau Mas Bagio tuh pasti udah tahu banget kan mau lewat mana nih, prestasi apa segala macam. Udahlah, kalau IPK makanya tadi IP harus bagus gitu. Nah IP harus bagus pun adalah yang saya kenal punakawan di Semarang itu semuanya pasti aktivis gitu, pasti ikut ini. Jadi kayak ya kan banyak silaturahmi juga. Jadi yang anak-anak yang masih S1 tuh jangan cuman sekarang lagi lockdown sih ya, kamu stay at home, jangan kemana-mana. Terus nanti kalau udah normal lagi tuh jangan cuman dari kosan, udah kampus, atau pulang ke rumah gini ya. Itu tadi si silaturahmi apa gitu, aktivis kayak mapres gitu, ikutan segala macam. Jadi makin banyak itu juga akan dilihat kan, oh ini orang ini, anak ini aktif gini, bukan secara IPK aja. Itu juga dapat kan ya. Apalagi kalau misalkan tadi yang mau future leader segala macam, berarti kan ngelihat dong ini anak ini tuh ya tadi kalau dibilang nanya ekstrakurikuler segala macam gitu kan, karena ya sama gitu, harus ya balance. Tadi kalau Australia balance kan, yang anak cuma belajar mulu, ini nggak ikutan organisasi apapun gitu kan. Nah itu jadi keingetan itu. Oke, itu jadi harus tahu jalur. Kenapa Mas? Kalau S3 beda ya caranya. Kalau S3 itu kan kita mau riset ya. Jadi mungkin riset. dimulai dari mencari topik riset apa yang kita tertarik. Itu mungkin yang titik awalnya. Kita tertarik topik riset apa, dan kemudian topik itu dikemas dengan semenarik mungkin.
kita bikin jadi proposal riset yang sederhana lah. Jadi, Dan, nah itu kita bawa kemana-mana tuh proposal risetnya, kita nah itu dia. kontak calon supervisor yang kita anggap bagus atau sesuai dengan bidang keilmuan dengan kita mulai kotak-kotak ngobrol-ngobrol, saya punya ide ini loh, kira-kira tertarik nggak gitu, atau ada masukan nggak. Nanti kalau tidak tertarik dan cocok, akan dibantu sama supervisor ini mencarikan sponsor, apapun dibantuin lah sampai berhasil. Nah itu bikin yang proposal yang tertarik, dibikin menarik mungkin, ya sederhana aja. Tapi diingat tadi yang di belakangnya dan dibawa kemana-mana. Itu ingat ya, itu di bold, di italic gitu ya, tolong digituin. Jadi jangan dibikin, udah disimpan ya enggak. Terus tadi ketemu siapa, omong ini saya lagi ini nih, gini gitu kan. Ya itu jangan, saya udah bikin kok. Terus gimana? Ya simpan aja, jangan itu tadi. Ingat tuh, dibawa kemana-mana kata Mas Bagio juga. Ya kan, dibawa kemana-mana. Nah, ketika kan kalau S3 tuh ya sama aja ya, kalau misalkan S3 di OSI itu kita benar-benar dikasih privilege udah kayak dosen di sana kan, makan bareng sama dosen-dosennya, ngajar segala macam ya kan, aku aja yang sebentar aja iya gitu kasih privilege seperti itu gitu kan. Nah, ketika ngajar kemarin ketika lockdown gitu ya, ada nggak sih apa yang dirasa perbedaan ketika pakai Zoom gitu kan, dengan langsung ketemu? Mau dong di-share? Beda banget ya. Kalau saya sebenarnya enjoy interaksi langsung ya dengan orang ABG sendiri, ABG gitu ya. Lucu-lucu ABG. Enak banget ngobrol dengan mereka, terus selain belajar bahasa Inggris juga gitu kan, bahasa Inggrisnya mereka natif gitu, kita bisa belajar. Kemudian harus online gitu dan susah juga ya, jadi tidak terlalu banyak interaksi. Kita juga nyampaikan ilmunya nggak maksimal ya. Kemudian ya itu kita jadi nggak kenal dengan mereka gitu, nggak kenal dengan muridnya secara personal ya. Kalau kelas fisik kan kita bisa kenal secara personal. Jadi apa chemistry-nya nggak ada lah, yang nggak jalan. Yang hilangnya chemistry-nya ya, kayaknya tuh nggak lebih hidup gitu ya, lebih hidup ketika tadi ya merindukan lagi interaction di kelas ya sesungguhnya gitu ya. Walaupun sekarang ada kelas virtual kan. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Wingky ya. Kira-kira kapan nih Australia? Kira-kira kapan Australia buka border untuk internal student dari Indonesia? Masih belum bisa aja nih ya. Ini udah mulai ada rencana untuk buka border untuk student ya, terutama karena kurvanya udah flat kan, kurva kontaminasinya. Yang lagi mau dijadikan pilot itu di Canberra, NU lagi arrange internal student dia supaya bisa kembali ke Canberra. Yaitu nanti dia bikin prosedur khusus, penerbangannya khusus, kemudian sampai di bandara harus dijemput khusus, kemudian dimasukin ke hotel 2 minggu, baru boleh masuk kampus. Oke, khusus ya. Jadi udah akan segera dibuka juga di Canberra. Oke. Nanti bisa dicoba dipakai untuk kampus-kampus lain. Kalau policy di kampus ada nggak sih yang khusus banget mengenai pandemi COVID-19 atau new normal? Protokol new normal di kampus seperti apa, ada nggak? Yang beda gitu, mungkin nggak ada di kampus Indonesia misal, atau ya biasa atau gimana? Kita nggak pakai istilah new normal ya, yang penting kita taunya back to normal. Jadi back to normal itu kan tuh baru tuh. Aku baru dengar, iya kan nggak ada istilah new normal di sana, tapi back to normal kan? Kita sedang menuju arah back to normal. Sekarang baru 30% back to normal ya. Semester depan sudah mulai ada kelas fisik, kelas yang umum, walaupun belum semua mata pelajaran. Bedanya apa dengan Indonesia? Sama aja sebenarnya, kampusnya di lockdown, kemudian yang dibuka hanya terbatas sekali. Cuman bedanya mungkin dari support kampus ke mahasiswa, ke student. Jadi support banget. Butuh apa aja gitu ya. Sampai kalau butuh itu dikasih. Jadi kampus kampus bikin special fund, emergency fund untuk student yang kesulitan, misalnya dia nggak punya komputer, nggak bisa ikut kelas online, nanti kasih uang buat beli komputer gitu ya. Jadi itu mungkin yang beda ya, support banget kampusnya, harus berlanjut walaupun nggak bisa secara fisik gitu. Dan memang dialokasikan dana yang cukup besar untuk support student.
Oh my God. Aduh, nggak ada komputer ya? Ya nggak mungkin juga sih. Di sana pasti semua punya komputer juga. Iya. Mungkin dikit banget lah gitu kan yang di Indo dibikin gitu kali semua orang bilang nggak punya komputer terus diadain Saya termasuk gitu yang ya. dapat kan? Saya termasuk yang Oh ya, dapat dan support juga nih. dapat. Iya. Yeay. Selalu ada hikmah memang ya. Tapi tetap kan pengennya balik lagi ya. Nggak perlu lah dapat komputer segala macam. Pengennya kan kembali kayak kemarin ya. Untuk karena beda Hmm. interaksi ya. Yang hilang tuh kayak chemistry sama Iya. orang-orang segala macam bukan namanya student kali ya. Sama tetangga segala macam. Ya beda kali ya. Ada yang Beda beda banget. gitu. Beda banget ya Jadi rasanya. Oke. Jadi kalau di jalan gitu gimana? Tadi keluar gimana? Berarti pakai masker terus itu udah dikit orang pakai masker. Jadi udah biasa aja oh sekarang. udah Cuman biasa. Oke. yang angkutan umum Udah tuh bener-bener biasa. dikasih tanda ini yang social distancing ya, harus Mhm. dikasih jarak gitu aja. Jadi pemerintah menjaga social distancing tetap berjalan. Oke, social distancing. Jadi udah nggak ada juga yang pakai masker sih. Tadi keluar berarti biasa aja segala macam belanja udah segala macam. Pokoknya physical distancing lah ya nggak terlalu Ya, dekat. ya. Oke. Oke. Dan kalau mau ngasih pesan dong, ini udah 55 menit nih, udah pesan-pesan gimana gitu untuk Ya. encourage, iya untuk encourage orang-orang bahwa buat nyemangatin gitu bahwa sekolah keluar itu apa gitu, gimana gitu. Menurut seorang Mas Bagio, sekolah keluar tuh definisi buat sekolah keluar itu adalah gini 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 dan Hmm. untuk menjalaninya harus gini 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 dan apa yang didapatkan dari ya studi abroad ini pergi keluar Ya, ya, lumayan ya, dan ya. membawa boyong keluarga loh itu plus banget. Terus Silakan. banget, betul, betul, betul. Plus banget luar biasa Masya Allah. Gimana? Ya. Jadi mungkin harus dimulai dari kita mau belajar, kita harus terus belajar ya. Kita harus terus Ya. belajar dan pernah berhenti belajar gitu. Jadi apapun apapun yang kita kerjakan sekarang tuh tetap ada hal yang harus kita pelajari gitu. Kemudian kenapa belajarnya harus di luar negeri? Ya karena banyak banget yang kita bisa pelajari selain di bangku sekolah, di kalau keluar negeri ya. Kita bisa banyak belajar culture, kemudian kebijakan-kebijakan masyarakat, pemerintah dan masyarakat di luar negeri. Kemudian kita juga masih kesempatan buat keluarga kita nih untuk dapat international exposure juga gitu. Sama anak-anak itu sangat berharga buat mereka ke depan. Jadi why not lah, jawabannya why not. Kesempatannya banyak ya. Ada LPDP, ada beasiswa dari manapun, dari negara-negara lain. Tinggal kita aja yang berusaha untuk menyesuaikan diri kita, membentuk diri kita sesuai dengan profil yang mereka inginkan gitu. Hmm. Terus apa lagi? Menyesuaikan sesuai profil. Aku tulis dulu. Ya, 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 ya. Terus apa lagi Mas? Terus apa yang kita mau cari sebenarnya kalau kalau di sekarang saya ini di PSD itu sebenarnya kita sebenarnya mempelajari sesuatu yang kita sangat interest banget, kita sangat punya passion di bidang itu gitu. Jadi kita pelajari sesuatu secara intensif dengan waktu yang cukup lama kan. Kalau kita nggak interest di situ, tengah jalan kita udah nggak Tengah menarik. jalan putus hubungan emang nggak Uh-uh. ada lagi. Oke, apa? Jadi Terus apa lagi selain itu? harus tahu passionnya bidang apa sih yang mau dipelajari dan kira-kira bidang ini bisa berkontribusi nggak buat buat negara, buat masyarakat sekitar gitu. Itu Oke, ya. itu Jadi aja. passion. Oke. Jadi yang pertama tadi kalau misalkan mau dapat beasiswa adalah sesuaikan sesuai profile. Jadi dibaca dulu tuh Mm-mm. bener-bener ketentuannya apa. Jangan nanti tema A yang diminta bikinnya tema B yang akan keterima juga walaupun tema Ya, B-nya betul, mungkin betul. bikinnya bagus banget ya kan. Bagus Iya. banget. Ini apa yang kurang ya? Karena memang nggak sesuai dimintanya tema A bikin tema B gitu. Berarti tadi Mm-mm. ini keren banget menyesuaikan sesuai profil gitu. Nah tadi gimana ya? Terus belajar 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 apalagi ketika PhD harus sesuai passion. Iya, iya. Wajib banget hukumnya wajib ya. Jangan cuma gini, jadi deh temanya A nih, saya bikin lah A, padahal nggak suka, itu kayaknya PhD nggak boleh ya, itu kayaknya the big no banget ya. Misalkan ini Iya, pengen banget keluar negeri, tapi si temanya itu nggak ada yang masuk, terus kita paksain gitu. Itu kayaknya kalau buat Mas Bagio akan, ya udah kamu pergi aja dengan tema yang kamu nggak suka ini, atau mendingan tunggu cari lagi yang kamu suka. Kalau menurut Mas Bagio gimana? jangan, jangan, jangan masuk PhD dengan tema yang kita nggak suka ya. Itu pasti nggak selesai. Pasti tengah jalan kita kehilangan motivasi. Jadi harus Nah itu kita dia. kita punya sesuatu yang kita benar-benar passionate karena kita tuh kalau di sini utamanya kita harus menghasilkan sesuatu yang world class gitu ya. Menghasilkan sesuatu yang bisa masuk ke jurnal yang top, yang ranking 1 jurnalnya. Itu kalau nggak
orangnya passion karena itu nggak mungkin bisa tuh, karena kita tuh harus endurance-nya harus tinggi banget untuk bisa mencapai seperti itu gitu. Oke, jadi ya itu dulu, pertama harus dicari dulu kita passionnya bidang apa, kemudian passion kita ini coba dikonstruksikan dalam bentuk proposal riset yang simpel-simpel aja, terus dibawa kemana-mana, ceritain ke orang, diskusi dengan orang, nanti terhubungkan sendiri loh, kamu hubungan dengan sini aja nih, orang ini juga tetap dengan minat kamu nanti. Nah itu tiba-tiba ada kayak gitu, apa namanya itu ya, connecting the dot gitulah. Ya, connecting the dot. Kita tiba-tiba ketemu dengan orang-orang yang kita nggak sangka, ternyata dia ngasih jalan kita ke hal-hal yang lain gitu. Makanya harus dibawa kemana-mana. Berarti satu yang bisa saya simpulin adalah tujuannya juga harus jelas banget. Dan tadi terus yang kayak Mas Bagio tuh, teman-teman saya tuh semua bisa kok ke luar negeri, saya juga pasti bisa gitu. Nah itu terus saya bisa, terus dibuktiin gitu, bener terus belajar, sesuaiin apa yang sesuai profil. Bahkan tadi teman-teman belum bikin, kita udah bikin, udah jadi paling ini tuh gue niat banget nih, udah gue bikinin, gue motivasi tuh udah motivasi banget, nanti pasti kelar segala macam, harus diyakinkan donor tuh gitu, sponsor tuh yang kayak ini oke banget nih anak gitu. Apalagi kalau misalkan dia prestasi, itu harus diyakinin banget bahwa oke, kamu milih saya tuh there will be no regret tuh nggak akan ada tuh penyesalan gitu. Jadi itu tuh harus memang ya, dan ini loh, ketika interview tuh satu ya, jual diri tuh nggak apa-apa men, karena kan dia juga nggak akan tahu kita ngapain aja gitu kalau kita nggak ngomong gitu. Nah, itu yang kayak aduh malu untuk gini-gini, enggak, kasih tahu gitu, bener-bener apa yang bikin ini loh, Anda harus memilih saya gitu, karena nggak akan rugi lah, nggak akan nyesel lah, pasti pulang segala macam. Nah, tadi juga S3 dibilangin tadi harus masuknya tuh world class man gitu. Kalau nggak suka nanti misalkan dapat tengah jalan terus gimana? Nggak kuat, nggak hilang passion, karena bukan passion segala macam. Sayang, akhirnya gimana? Ada beberapa juga temen aku pulang gitu kan, ini sayang gitu kan, karena nggak sesuai si judul segala macam. Waktu juga nggak pulang lagi kan. Jadi kalau kita ngomongin waktu tadi yang reminder tadi, counting the days tadi kan, waktunya udah kebuang gitu. Makanya jadi apa yang untuk S3 tuh, dan kayak S1 tuh intelektual, S2 tuh intelektual mental, S3 tuh udah intelektual mental spiritual, bener gak? Udah beyond everything, udah kayak udah kayak kalau kata Kang Wisnu kemarin, ini bakal beres gak sih? Harus pergi lagi gak ke Texas? Aduh udahlah di Indo aja gitu kan. Nah kalau kayak Mas Bagio kan enggak, keluarga semua dibawa gitu, udah gak ada lagi. Nah untuk ngejaga selalu termotivasi, itu gimana tipsnya? Harus dong dikasih tahu. Gimana tuh? Tadi, biar terus kejaga kan, iman kan turun naik gitu. Ya. Motivasi berdasarkan dari diri sendiri ya. Jadi internal motivasinya harus kuat dulu, benar-benar kuat nih, bukan hanya kuat, benar-benar kuat. Kemudian kita harus pilih lingkungan yang support itu. Gitu. Kita bergaul dengan teman-teman yang punya visi yang sama ke sana untuk progressing gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar pilih komunitas, pilih teman-teman yang baik lah membantu kita. Kemudian kita juga harus melihat the big picture-nya, big goals-nya nih. Kalau kita bisa mensukseskan proyek ini, riset ini, goals-nya tuh ini loh. Ini kontribusi kita, ini yang kita bisa dapat gitu. Itu mungkin penting juga, bisa tahu big picture-nya, dari reward-nya tuh apa sih yang kita bisa dapat dari ini. Itu kayak Teh. Itu. Jadi biar terus bisa istiqomah, bisa tuh. Kayak kemarin juga kan, dan terus berusaha kayak Mas Bayu kemarin kan kehilangan ritme tuh. Biasanya kan pergi gitu kan, ada tempat untuk kerja segala macam, tiba-tiba loh ini sekarang enggak ini, tapi terus gimana tadi buat balikin si ritme tadi, karena tahu alam sadarnya jelas nih kalau hilang nih, mulai nanti dari awalnya lagi susah nih, jadi harus di-maintain, harus dipertahankan. Nah itu yang harus kita lakukan gitu, belajar dari seorang Mas Bagio. Gitu. Yeah. Jadi PS itu kalau misalnya adalah maraton, bukan sprint. bener maintenance marathon. Itu iya bener, bukan di awal gitu. Yes, saya sangat setuju sekali. dan apapun pokoknya intinya adalah ketika Anda mungkin sekarang lagi nyusun skripsi, nyusun tesis, disertasi gitu ya, dimanapun Anda berada, Indonesia ataupun luar Indonesia, adalah pasti ada satu titik yang kayak aduh gitu kan, pasti aduh gitu atau gimana, tapi tetap nanti kalau udah terlewati dan juga kayak ternyata bisa juga ya gitu. Dan ketika lagi ini balikin tadi ke Mas Bagio tadi, ingat bahwa enggak, kita harus maraton, kita tahu report segala macam, tahu yang dituju apa, big picture seperti apa. Ya udah, bangun lagi, terus lagi. Dan pasti bisa kok gitu. Itu kalau kata Mas Bagio pasti bisa gitu. Oke, kalau begitu terima kasih loh atas waktunya loh.
untuk tadi semua tips, pesan, encourage untuk tadi juga kita sempat ide yang palopo gitu ya tentang ya ide this is life dan wrappingnya adalah jadi kalau kita ngomongin tentang life and education apa nih yang mau disampaikan atau rasanya tuh ketika memandang hidup dan pendidikan bagi seorang Mas Bagio Effendi, silakan. Your life is education. So yes. Life is how God educate you to become a better person. In the end. Become a better person at the end. Ya, that's it gitu. Karena kita ya memang disuruh juga ikro bismarobika kolak. Iya bener kan, kita belajar. Life is education itself. Iya bener banget sih. Dan belajar itu dalam kehidupan ini yang ini kan, bukan yang di ya. Yeah. Emang nih gak salah pilih orang. Oke, thank you so much Mas Bagio. Tetap semangat. Kami tunggu di Indonesia kedatangan kembali Mas Bagio dengan banyaknya value pembelajaran di sana gitu nanti juga, dan didoakan pokoknya selalu sehat lahir batin sekeluarga, selalu sukses sehat, pokoknya mah yang terbaik. Wish you all the best dan tetap semangat, dan nanti semoga nanti kita bisa kumpul-kumpul lagi di surga nanti gitu ya, karena kan tadi life is education itself, jadi ya belajar terus for be a better man ya, moga-moga dapat rewardnya bisa nanti bareng-bareng berkumpul bertetangga di surga ya, kayak gitu kali ya. Baik, pokoknya Mas Bagio, jazakallahu khairan katsiran atas waktunya kebersamaan kita hari ini ya. Alhamdulillah gitu, ini juga tuh semoga bisa kuliah negeri juga Mas Bro, gitu kata Mbak Lina Asih Purwanti. Bisa, pokoknya dicari pokoknya semua ya, jangan lelah untuk mencari, searching, karena kata Mas Bagio juga banyak kan, asal bikin tadi yang tunjukkan bahwa tulisan kita yang paling bagus, termotivasi, insya Allah pasti dapat. Pasti kalau udah jalannya dapat pergi sekolah luar negeri pasti dapat. Oke, kalau gitu mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan akan kita tutup dengan yel-yel. Mas Bagio, aku mau yel-yel, nanti ikutin aku ya. Ya, oke. Kita mulai ya. Ayo. Bukan. Oke. Bukan. Oke, yuk. Dalam hidup ini harus selalu bersyukur, ikhlas, dan jangan lupa bahagia. Oke. Terima kasih semuanya. Makasih pisan Mas Bagio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.